Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan mulai menara doa pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita akan mulai dengan doa. Mari Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online, mari kita tutup mata, kita mulai berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau ya Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini ya Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah online kami ya Bapa. Kami mulai menara doa kami Yesus Kristus. Mari bertahtalah ya Bapa. Bawa kami ya Tuhan Yesus masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Mari jamah kami ya Bapa. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ingin kami semakin dekat kepada Engkau. Ini hidup kami Yesus Kristus. Kami buka hati dan pikiran kami. Kami mau tunduk, kami mau taat, kami mau setia. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau ya Allah kami yang hidup. Mari ya Tuhan, bertahtalah di atas setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik. Di dalam segala keadaan kami akan tetap memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hebat ya Bapa. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Mari semuanya kita siapkan hati kita. Kita akan mulai menyembah Tuhan kita. Haleluya. Yes. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita semua dengan segenap hati kita nyanyikan bersama-sama dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau, selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, ku selalu puji, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Ku mau memuji. Oh, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau Allah penuh kasih Tuhan, dan kami mengasihi-Mu Yesus. Kami mau selalu memuji-Mu di dalam segala keadaan. Kami kan selalu memuliakan-Mu Bapa. Kau mengasihi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Takkan Kau biarkan mereka tergeletak Bapa, sebab Engkau mengasihi kami semua. Kami mau naikkan syukur kami selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Oh, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari dengan lembut, mari dengan lembut lebih dahsyat lagi katakan, ku mau memuji, ku selalu puji. Oh, ku mau memuji, ku mau menyembah Yesus, ku selalu sembah. Kau yang layak terima
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi Kau yang layak. Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, haleluya, 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 oh haleluya, oh haleluya. Kau yang layak, terima sembah sujud kami, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus yang layak, terima pujian hormat kami. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Tuhan kami, Yesus Kristus, Kau kami sembah. Oh, irana malabaya sandai, syaralabaya karalabaya sandai, irana malabaya sandai. Yang layak terima hormat pujian syukur sembah kami. Irana malabaya sande, irana syarala bala 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 bala. Haleluya. Irana bala 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 bala. Irana malabaya sande, irana bala bala bala. Kami akan memuji Engkau, kami akan muliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya, mari semuanya kita sama. Oh haleluya, oh kami muliakan nama-Mu. Mari semuanya, Bapak Ibu Saudara kita semua di asbab. Sebab itu ku memuji-Mu, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu tinggi.
tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari ya Aba ya Bapa, bawa kami ke gunung kudus-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari dengan segenap hati dari awal kita nyanyikan bersama. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Oh, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Oh, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Memisahkan aku dari kasih Yesus, Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Mari semuanya lebih dalam lagi. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan.
sekali lagi sembah. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, Yesus, kemuliaan bagimu. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan bagimu. Kau Allah yang besar, kami kan memuliakan namamu Yesus. Engkau lebih besar dari segalanya Bapa. Kami kan memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semuanya lebih dahsyat kita angkat pujian kita sembah Dia. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Oh, mari semua sembah, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari semuanya lebih dalam lagi kita sembah Yesus kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, katakan Yesus, Yesus. Perbuatannya besar, mari sembah Dia. Perbuatannya besar, oh perbuatannya besar. Pujilah nama, mari semua katakan perbuatannya besar, perbuatannya besar, oh perbuatannya besar. Pujilah namanya. Sekali lagi perbuatannya besar. Yesus, perbuatannya besar, oh, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Oh, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya.
perbuatan yang besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Tuhan, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami ingin naikkan nyanyian pujian bagimu. Kuasa-Mu ya Tuhan yang begitu besar sedang bekerja di tengah-tengah kami ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini ya Tuhan sedang ada di dalam ya Tuhan pergumulan mereka, pergumulan sakit penyakit mereka. Biarlah saudara mulai bicara kepada Tuhan. Saudara berdoa kepada Tuhan. Nyatakan apa penyakitmu dan minta Tuhan sembuhkan sakit penyakitmu. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, aku sepakat berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit hari ini. Aku angkat tanganku ya Bapa, di dalam nama Yesus sembuhkan mereka Tuhan. Oleh bilur Yesus terima kesembuhan saudaraku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada anak-Mu yang kena diabetes, Tuhan sembuhkan. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami penyumbatan jantung mereka. Tuhan biarlah Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Anak-anak-Mu yang mengidap ya Tuhan sakit ginjal ya Tuhan, paru-paru, liver ya Bapa. Apapun sakit mereka Tuhan. Baik itu juga ya Tuhan kanker, tumor. Aku berdoa dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak-Mu yang sakit mengalami pengeroposan tulang ya Tuhan, atau saraf yang kejepit. Mereka sangat menderita kesakitan. Aku berdoa ya Tuhan, mujizat masih ada. Dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Tuhan aku berdoa, beri kami hati-Mu ya Tuhan. Untuk bisa ya Tuhan, kami bisa melihat pekerjaan-Mu, karya-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan ajar kami, beri kepekaan buat kami. Ya Tuhan untuk ya Tuhan supaya kami bisa mengerti dan mengetahui apa yang harus kami percayai hari-hari ini. Dan apa yang ingin Tuhan lakukan melalui hidup kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami mau berdoa dalam nama Yesus. Pakai kami semua untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan jalani hidup menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar ya Tuhan kami akan sama-sama ya Tuhan duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biarlah firman-Mu mengubah hidup kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan. Nah hari ini saya ingin berikan judul daripada khotbah saya, yaitu belajar bagaimana caranya berpikir besar. Ya, belajar bagaimana caranya berpikir besar. Nah, saudara kalau kita hidup ya, kita hidup dengan iman ya. Hal itu berarti kita mengambil keputusan, ya kan? Di antara semua hal-hal yang dapat kita andalkan ya di dunia ini, kita memilih untuk bersandar kepada apa? Janji Tuhan. Katakan amin saudara. Kalau saudara dan saya memilih hidup dengan iman, ya, saya mau hidup dengan iman kepada Yesus Kristus. Artinya saudara mengambil keputusan dari berbagai ya kan macam pilihan-pilihan. Ya kan? Ya kan semua hal-hal yang saudara bisa andalkan di dunia ini. Entah itu pekerjaan, entah itu kekayaan, tentang pengalaman, pengetahuan, pangkat, jabatan. Semua saudara bisa andalkan itu. Atau orang-orang saudara bisa andalkan itu. Saudara tidak andalkan itu, tetapi saudara andalkan janji Tuhan dalam hidup saudara. Itu namanya hidup dalam iman. Nah, hal yang luar biasanya adalah kita punya Tuhan yang namanya Yesus.
adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Tuhan yang dapat diandalkan, saudaraku. Oleh karena itu, karena dia bisa dipercaya, bisa diandalkan, makanya kita bisa hidup bersandar kepada janji-janji Tuhan. Nah, Alkitab saudara berisi lebih dari 6.000 janji Tuhan. Dan kita akan membahas salah satu janji Tuhan yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu apa saudara? Sebuah janji untuk apa? Memindahkan gunung. Yang artinya bagaimana kita dapat mengatasi kehidupan yang paling sulit dalam hidup kita. Nah, kita buka Alkitab kita dari Matius 17. Matius 17 ayat 20 saudara. Mari saudara lihat dan kita akan baca sama-sama. Ya, Matius 17 ayat 20 kita baca 1, 2, 3. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Katakan amin saudara. Sekali lagi kita baca sama-sama ayat ini biar dapat ininya. Ya, 1, 2, 3. Sebab aku berkata kepadamu, Yesus berkata ya kepada murid-murid, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Bukankah kita semua menghadapi banyak gunung-gunung dalam hidup kita? Saudara, apa definisi dari gunung yang dimaksud oleh Tuhan di sini saudara? Gunung itu adalah sesuatu yang terlalu besar, terlalu sulit untuk dipindahkan. Itu gunung saudaraku. Kita lihat dan kita berkata ini terlalu besar untuk dipindahkan. Saudara mungkin mempunyai gunung-gunung dalam kehidupan saudara. Berupa mungkin masalah-masalah yang tidak terpecahkan. Tidak pernah selesai ini masalah. Itu gunung. Karena gak bisa dipindahkan kan. Terlalu sulit. Kedua, mungkin saudara sedang menghadapi tugas-tugas yang mustahil untuk diselesaikan. Atau saudara sedang menghadapi keadaan, ya kan, di mana saudara merasa keadaan ini tidak akan pernah bisa berubah. Entah keadaan dalam rumah tangga kah, dalam keuangan kah, atau keadaan hati saudara. Kenapa kok? Ya. Atau kebiasaan-kebiasaan di mana saudara sendiri merasa sulit ini untuk mengubah atau meninggalkan daripada kebiasaan buruk ini. Atau gunung itu bisa berupa orang-orang dekat sama kita. Ya kan? Yang tidak pernah bisa berubah. Kita mau lari dari dia tidak bisa. Keluar dia tidak bisa. Bersama dengan dia rasanya benar-benar sulit. Itu bisa jadi gunung. Atau orang-orang yang sulit dimaafkan. Atau impian, cita-cita, harapan. Ya kan? Yang saudara rasa itu sulit terjadi. Ya kan? Nah pertanyaannya sekarang begini. Ya kan? Bagaimana kita dapat memindahkan gunung-gunung ini? Hari ini kita akan bahas saudara dari perkataan Yesus ya di dalam Matius pasal 17. Tuhan berkata begini, sekiranya kamu mempunyai apa? Iman sebesar biji sesawi. Ya kan? Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, saudara sebenarnya ada dua hal saudaraku, ya kan? Ini untuk memindahkan hari ini kita akan bahas saudaraku tentang Tuhan berkata ini, dia tutup kata-katanya ya. Di Matius 17 ini Tuhan kumpulkan murid-muridnya, dia ngajarin bagaimana caranya punya iman yang dapat memindahkan gunung. Ketika kamu menghadapi masalah terbesar dalam hidup kamu, ini loh caranya. Dia tutup kata-kata terakhir dengan apa? Tidak ada yang mustahil bagimu. Apa artinya? Ini yang kita lihat nih. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apa maksud Tuhan? Apa artinya di sini saudaraku? Artinya adalah Tuhan memberitahu kita, mengajari kita bahwa kalau kita ingin memiliki iman yang dapat memindahkan gunung, maka kita harus
berpikir besar melampaui gunung itu. Katakan amin. Ya, kita harus berpikir besar melampaui gunung itu. Coba saudara boleh berpikir sebentar tentang gunung terbesar, gunung Everest pribadi saudara itu apa? Apa gunung yang selama ini ini terlalu besar, terlalu sulit untuk dipindahkan? Coba saudara mulai pikir masalah. Apa masalah yang paling besar yang hari ini sedang saudara hadapi? Atau apa tantangan terbesar dalam hidup saudara? Halangan terbesar dalam hidup saudara yang menghalangi saudara? Coba saudara pikir sebentar. Apa saudaraku? Nah lalu setelah saudara sudah dapatkan, ini loh Pak Sabta, aku punya masalah ini. Ini loh gunung aku. Sekarang saudara cuma pikirkan dan pertanyakan kembali. Masalah apapun yang ada pikiran saudara. Tanya nih, tantangan apapun. Sekarang tanya, apakah masalah itu, tantangan itu terlalu besar buat Tuhan? Apakah masalah ini terlalu sulit, terlalu besar bagi Tuhan? Jawabannya apa? Tidak ada yang terlalu besar buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tantangan dan masalah mungkin tampak terlalu besar buat kita. Mungkin tampak seperti gunung buat kita. Tetapi tidaklah terlalu besar buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Coba saudara mulai pikirkan kira-kira apa gunung terbesar yang saudara ingin pindahkan itu dari hidup saudara sekarang. Coba apa hal terbesar yang saudara bisa pikirkan dan doakan supaya Tuhan bisa melakukannya dalam hidup saudara. Coba boleh pikir saudaraku. Ya kan? Coba pikir yang besar. Ya, seringkali saya berpikir tentang diri saya. Tuhan, aku mau begini. Jadi awal saya suka sharingkan begini. Ketika saya dipanggil waktu itu dulu ya untuk singkatnya jadi pendeta dah. Sebelum jadi pendeta saya udah Palembang untuk urus satu usaha. Yang usahanya hampir sudah mau kolaps. Tetapi Tuhan ajar saya untuk apa? Coba kamu pikir bahwa usaha ini tidak kolaps. Bahkan usaha ini akan terus bertumbuh dan makin besar. Sehingga bisa memberi makan ribuan orang. Dan terbukti ya. Kita pikir itu. Saudara, terus setelah saya jadi pendeta, mulai ya kita gembalakan jemaat ya kurang lebih 75 sampai 100 orang yang ibadah rutin, saudaraku. Tuhan tanyakan lagi dong. Ya kan kira-kira coba kau bisa nggak pikir untuk pelayanan ini? Saya mulai dialog dan Tuhan dapatkan apa saudaraku? Ya kan tentang 10 orang. 10% dari penduduk Palembang itu kiranya akan diselamatkan. Waktu itu 1.400.000 penduduk kota Palembang. Kalau 10% 140.000. Kalau 10 gereja mau menuai 140.000 orang ini jadi satu gereja, yaitu gereja kita, dipercayakan mengembangkan berapa jemaat? 14.000 jiwa. Itu kita pikir. Itu yang kita pikir dulu. Tuhan kau akan berikan 14.000 jiwa percaya untuk kembali gereja ini. Tapi yang ibadahnya tetap 475 dan 100 orang. Saudara Yesus, saya ingin bicara kepada saudara dan oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Saudara, Tuhan genapi semua janjinya. Semua harus dimiliki. Tuhan tutup dengan kata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu pikiran besarnya. Saudara, kita harus berpikir lebih besar daripada apa? Diri kita. Masalah kita. Yang mengerti katakan amin. Ini harus didengar. Berpikir besar itu mudah, kedengarannya mudah. Tetapi sulit dalam prakteknya. Sebab ada penghalang untuk kita bisa berpikir besar. Karena kalau kita gak pernah berpikir besar, gak punya ada impian. Gak ada impian, saudara, gunung impian. Maka saudara gak akan pernah bisa mencapai apa yang saudara mau capai. Ya kan? Ada 3 penghalang. Kenapa kok kita gak bisa berpikir besar?
Saudara mau berpikir besar, katakan amin. Jadi pikir besar gini, mungkin saudara mengalami gunungnya saudara itu utang. Pikir besarnya itu apa? Bukan cuma saudara bisa lunasin utang, tetapi saudara diberikan kemampuan untuk bisa menghasilkan uang. Dan uangnya itu digunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan keuangan. Itu pikir besar. Katakan amin. Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan. Saudaraku yang dengan sakit penyakit. Itu gunung buat saudaraku. Gunung. Tapi saudara dan saya kalau berpikir besar. Saudara dan saya tidak berpikir hanya untuk kesembuhan. Saya sembuh. Setelah sembuh ya sudah. Enggak gitu saudara. Setelah saya sembuh, saya sehat. Ya kan? Saya akan melayani Tuhan. Saya akan pakai hidup saya untuk melayani Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang lain. Untuk melayani kesembuhan. Orang-orang yang sakit. Yang ngerti katakan amin. Mungkin saudara sekarang bicara tentang. Aku punya gunung yang namanya kecanduan narkoba. Kecanduan apapun. Kebiasaan buruk. Saudara. Yang saudara punya pikiran yang besar. Itu dimulai dengan startingnya apa? Pikiran yang besar. Dengan kata-kata apa? Tidak ada yang mustahil buat orang percaya. Sepanjang saya percaya. Bersandar kepada janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan berikan saya iman. Untuk memindahkan gunung ini. Yang tidak bisa dipindahkan. Ya kan? Maka ya kan, saya akan bisa pindahkan gunung itu. Saya mulai dengan kata-kata tidak ada mustahil. Itu pikiran besar. Yang mengerti katakan amin. Tetapi kenyataannya saudara itu sulit. Sulit. Untuk kita bisa pikir besar seperti itu. Ada 3 penghalangnya. Yang kita bahas. 1. Penghalang pertama adalah apa? Ego kita. Bagaimana penjelasannya? Mau pikir besar kok penghalang kita ego. Gini saudara. Ketika kita mengatakan berpikir besar. Hal pertama yang cenderung kita pikirkan. Kita lakukan adalah kita cenderung memikirkan tentang apa? Kepentingan kita. Kebutuhan kita. Keinginan kita. Saudaraku. Ya kan? Tentang apa yang kita pikir? Pikiran besar adalah aku mau punya rumah yang besar. Aku mau punya bisnis yang besar. Aku mau punya gereja yang besar. Kalau dia pelayan, aku mau punya penghasilan yang besar. Semuanya tentang aku. Nah ini penghalang saudaraku. Tuhan bisa saja melakukan hal-hal itu dalam hidup kita. Tetapi itu gak cukup besar di mata Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Karena Tuhan bilang, aku datang supaya kamu punya hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Apa arti kelimpah? Enggak cuma cukup diisi untuk gelas ini. Tapi apa? Diisi sampai melimpah. Arti melimpah tuh luber. Luber bisa dinikmati dengan gelas untuk diisi gelas-gelas yang lain. Kehidupan kita, kata berpikir besar adalah kita berpikir melampaui diri kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Jadi berpikir besar bukanlah semata-mata tentang keinginan kita, kepentingan kita, kebutuhan diri kita sendiri. Tetapi berpikir besar adalah bagaimana hidup kita bisa berdampak bagi orang-orang di dunia ini yang berjumlah 8 miliar orang. Saya cek sudah di Google hari ini penduduk dunia itu 8 miliar. Bagaimana kita bisa jadi berkat, mengubah, berdampak untuk 8 miliar orang ini. Minimal orang di rumah kita, orang sekitar kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi berpikir besar bukanlah berpikir tentang diri kita saja. Sekalipun Tuhan juga mau saudara memenuhi segala kebutuhan kita. Katakan amin. Tuhan ingin memakai hidup saudara agar berdampak dan berguna bagi orang-orang di sekitar saudara. Katakan amin. Itulah hal yang terbesar yang Tuhan inginkan lakukan buat kehidupan kita. Kenapa kok Tuhan mujizat pertama saudara tahu nggak? Apa yang dibuat oleh Tuhan mujizat pertama? Tuhan merubah apa? Air jadi apa? Jadi anggur. Saya mau tanya, kebutuhan manusia itu apa? Air atau anggur? Air. Orang minum anggur setelah dia sudah minum air.
Saudara bisa ngerti gak sih? Katakan amin. Ini bicara tentang Tuhan tuh selalu berpikir jauh melampaui diri kita sendiri. Nah, hati-hati saudara, ego kita bisa menghalangi pekerjaan yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau semuanya tentang kita, semua untuk balik ke kita, gak akan bisa Tuhan kerja yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Semuanya tentang aku. Karena kita mulai berpikir, ya kan, apa dampaknya? Dampak yang besar untuk keluarga, untuk gereja, untuk kota kita. Ya mudah-mudahan bisa untuk bangsa, saudara. Ini yang harus kita pikirkan. Kadang kita gak susah sih sebenarnya cari figur ya. Untuk berpikir besar ini saudaraku ya. Contoh figur yang paling gampang itu adalah presiden kita. Presiden Jokowi. Dia punya berpikir besar. Tetapi juga dia melakukan hal-hal yang detail. Perhatikan detail. Nanti kita bahas itu saudara. Sebiji sawi itu kecil. Tapi kalau biji ini ditanam. Itu jadi pohon yang sangat besar saudaraku. Sangat rimbun. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Jadi ada dua hal saudaraku. Saudara saya harus berpikir yang besar. Saudaraku. Dan yang apa artinya? Ya kan? Kita bisa berpikir besar. Kita harus hilang ego kita. Katakan amin. Penghalang ini harus dihilangkan. Bukan semua tentang kita. Saudara, ini bukan semua tentang kita. Yang kedua, ada tentang Tuhan. Yang kedua adalah, penghalang kedua ada apa? Saudara, ketakutan. Ketakutan kita. Gak gampang berpikir besar. Kita akan sulit berpikir besar. Karena kita takut dikecewakan. Kita takut dikecewakan. Saudara mungkin berpikir begini. Kalau aku berpikir besar, kalau aku punya mimpi yang besar-besar seperti itu. Bagaimana kalau seandainya itu tidak menjadi kenyataan? Akhirnya aku jadi kecewa. Makanya orang bilang, ngapainlah banyak berharap, banyak kecewa. Itu orang yang berharapnya salah berharap. Kalau kita berharap kepada janji Tuhan, maka pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ini saudaraku. Ya kan? Saya ingin beritahu. Ya kan? Ya kan? Saudara jangan takut untuk. Penghalang untuk berpikir besar itu takut kecewa. Atau mengalami kekecewaan-kecewaan. Saya mau kasih tahu saudara namanya hidup. Pasti saudara menghadapi kekecewaan. Katakan amin. Kita bisa kecewa karena apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Itu kita kecewa. Saudara, lalu kita marah. Kita pahit, segala macam. Saudara, hidup itu, ya kan, kekecewaan itu adalah bagian dari kehidupan. Katakan amin. Saudara mau pikir besar, harus bisa. Ya kan, kita nggak mungkin ngalamin kekecewaan. Ya kan, kalau saudara pikir aku nggak mau kecewa lah, nggak mau dikecewakan lagi lah. Ya kan, saudara mau coba hidup dalam zona nyaman. Ya kan, saudara mau lindungi diri dari kekecewaan. Ya kan, karena takut nanti kecewa. Ada dua hal yang terjadi dalam hidup saudara. Yang pertama, saudara akan kehilangan hal-hal yang besar yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup saudara. Saudara akan kehilangan hal-hal besar yang Tuhan ingin berikan kepada saudara. Katakan amin. Yang kedua, saudara hidup tidak maksimal, kurang. Ya kan, kehidupannya kurang dari apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Katakan amin. Jangan takut kecewain. Ya kan saudaraku. Kalau saudara berani menempatkan diri saudara di tempat di mana saudara mungkin akan dikecewakan. Dan menghadapi beberapa kekecewaan. Jangan takut. Ketahuilah saudara. Nih saya mau kasih tahu. Tuhan akan menyertai saudara. Bahkan di tengah-tengah kekecewaan itu. Contoh siapa? Sadrak, Mesak dan Abednego. Itu bukti nyata penyertaan Tuhan di tengah-tengah apa? Dapur api kekecewaan. Saudaraku, jangan biarkan rasa takut menghalangi saudara untuk memikirkan apa hal yang besar yang mungkin dilakukan dalam hidup saudara. Katakan amin. Oleh anugerah Tuhan, kalau Tuhan suruh apapun, saya jalan. Makanya belajar peka, saudara belajar peka dengan apa? Dengan apa yang Tuhan mau taruh di hati kita untuk kita yakinkan itu. Kita percaya itu. Yang kedua, setelah itu langkah berikutnya pasti dia akan kasih, kamu harus lakukan ini. Dia mulai dengan keyakinan yang di dalam.
Dia memberikan apa? Kekekalan di hati. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan dia akan memberikan apa? Kekekalan. Impian-impian. Hal-hal yang harus saudara percayai. Hal-hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Nah dia taruh di sini saudaraku. Ketika saudara berkata, ya kan, ini untuk apa? Saudara jangan balikin, ini untuk aku nantinya. Aku jadi terkenal, duit tambah banyak, kenal banyak orang, aku bisa kesini sih. Bukan tentang itu gak kekecilan untuk kita. Katakan amin saudara, Tuhan mau pakai saudara. Yang percaya katakan amin saudara, Tuhan mau pakai saudara. Ketika kita udah mulai jatuh kepada keegoisan, maka kebesaran Tuhan, pekerjaan Tuhan yang besar, yang mau dilakukan dalam hidup saudara itu berhenti. Tapi ketika saudara mulai terus perangi, hilangkan ego ini, hilangkan ketakutan ini dengan baik. Pelan-pelan bertahap, itu pekerjaan Tuhan. Makanya sampai orang bilang, gile, dahsyat banget lo. Lo hebat banget. Kok bisa kamu jadi kayak begini? Bisa lakukan hal seperti ini. Aku dapat kesaksian. Banyak orang ditolong. Lewat ini. Lewat pekerjaan kamu, lewat perusahaan kamu, lewat jabatan kamu, lewat uang kamu. Wow. Luar biasa. Katakan amin. Tuhan dipermuliakan. Ini saya lihat, ya kan kita lihat nih contoh saya gak usah figur yang gampang itu. Presiden kita itu presiden yang gak mentingin ini figur. Untuk populer kah? Untuk kekayaan dia kah? Untuk apapun enggak. Bahkan ditawarin tiga kali periode. Enggak. Tapi dengan waktu yang ada dia selalu mikirkan gimana ini rakyat. Gimana Indonesia. Dampaknya saudara, kalau prinsip ini siapapun, prinsip firman itu berlaku untuk siapapun. Katakan, ya saudara, katakan amin saudara. Dia mau percaya nggak percaya, tetapi untuk keselamatan jiwa dan hidup yang kekal, satu harus percaya sama Yesus. Katakan amin saudara. Orang Jepang itu bisa berhasil karena banyak prinsip firman yang dia lakukan. Saudara, ya kan saudara. Tetapi banyak tuh negara, suku-suku orang Kristen yang dahsyat-dahsyat. Yang benar-benar doa terus. Tapi nggak maju kehidupan dan lain sebagainya. Daerahnya, negaranya nggak maju. Kenapa? Prinsip firmannya nggak. Cuman percaya Yesus sebagai Tuhan. Masuk surga. Tapi prinsip firmannya nggak dijalanin. Katakan amin. Saudara, kalau kita mau. Ini penting. Firman ini mengentaskan yang namanya kebodohan. Yang ujungnya mengentaskan apa? Kemiskinan. Saudara bisa ngerti, katakan amin saudara. Karena Tuhan bilang, kan kebenaran yang kamu ketahui. Jadi pengetahuan yang benar, ya kan? Yang kamu kuasai, kamu praktekkan, kebenaran itu, pengetahuan itu yang akan memerdekakan kamu. Dalam segala aspek, baik rohani, jasmani, jangan izinkan ego menghalangi pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Jangan sampai ketakutan, takut dikecewakan, takut salah, takut apa. Ya kan? Yang ketiga, apa penghalang ketiga daripada kita berpikir besar? Saudaraku, yang ketiga adalah, penghalang ketiga adalah kegagalan di masa lalu. Kegagalan di masa lalu. Saudara mungkin berkata begini, saya sudah coba. Saya sudah coba sebelumnya. Ya kan? Saya sudah lakukan semua. Saya sudah ini kan. Tapi gagal, hancur malah. Ngapain mau cobain lagi? Pengalaman gagal di masa lalu itu bisa menjadi penghalang buat kita berpikir besar. Punya impian besar. Sehingga kita tidak memiliki kekuatan dan kuasa untuk memindahkan gunung. Nah saudara tahu gak? Yang Matius pasal 17 ini saudara. Yang Tuhan bilang kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Ya kan? Kamu bisa berkata kepada gunung ini. Pindah. Dia akan pindah. Ya kan? Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Waktu Tuhan ajar ini saudaraku. Saudara tahu gak apa? Pengajaran ini timbul karena kegagalan para murid. Pada satu
Waktu itu saudara, ada seseorang bapak yang minta tolong kepada murid-murid Yesus supaya doakan anaknya yang sedang ayan, sakit ayan. Dirasuk oleh roh jahat, sakit ayan. Tapi semua murid-murid gagal. Mereka gagal mendoakan daripada anak si bapak ini. Lalu Yesus datang, Yesus berdoa, lalu anak itu disembuhkan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Jadi poinnya apa sini? Tuhan, saudaraku, ya kan? Seringkali melakukan hal-hal terbesar dalam hidup kita. Justru, ya kan? Pada saat dibalik atau di saat-saat saudara dan saya, kita semua mungkin mengalami apa? Kegagalan. Katakan amin saudara. Saudara bisa diri, wow besar. Itu karena kegagalan. Kalau saudara mau saksi. Semua pasti bisa bersaksi. Gara-gara aku ditolak kerja. Gara-gara aku ditolak kerja. Gara-gara aku di drop out. Gara-gara aku di PHK Pak. Saudara bisa cerita banyak hal. Saya punya cerita saudara. Kalau saudara ini kan, saya ada cerita ini luar biasa sih, bagus ya. Saya cuma lihat cerita ini, saya lihatnya di karikatur bahasa Inggris, saudara. Ini ya karikatur. Kisahnya tentang seorang yang pria pengangguran katanya. Ini pria ini nganggur. Ya, dia lamar kerjaan untuk posisi jadi office boy. Jadi office boy di satu perusahaan besar. Lalu dia diinterview sama pemilik perusahaan. Lalu si pemilik perusahaan tuh ngetes. Coba kamu bersihin lantai deh. Bersihin lantai. Setelah bersihin lantai, lalu si bos ini bilang, oke, kamu lulus, ya, kamu diterima kerja, ya kan? Sekarang kasih saya alamat email kamu. Alamat email mana? Alamat email. Saudaraku, ya kan? Supaya nanti kalau kamu ada, nanti saya akan kirim formulir aplikasinya, lamaran kerjanya itu kamu isi, lalu kamu mulai kerja. Pria pengangguran ini jawab, bos, saya tuh nggak punya handphone, nggak punya komputer. Jadi saya nggak punya email, alamat email. Lalu pemilik daripada perusahaan ini berkata, sorry, ya kan? Kalau kamu tidak punya alamat email, kamu tidak bisa diterima bekerja di tempat ini. Waduh, dia sedih hatinya. Saudara, keluar dari kantor itu dengan sedih, dia nggak tahu apa yang harus mau dibuat. Di kantong dia tuh cuma ada $10 katanya, $10 saudara kantongnya. Lalu dia putuskan untuk pergi ke supermarket. Dia beli saudara tomat 10 kilo. Ya. Lalu dia jual tomat itu saudaraku. Ke rumah dia jual. Dan rupanya saudara, 2 jam kemudian tomat yang 10 kilo itu laku terjual. Dari uangnya $10 jadi $20. Saudaraku. Lalu dia ngulang saudara sampai 3 kali. Saudara, sampai dia 3 kali datang ke supermarket, dia jual lagi sampai akhirnya ngulang seperti itu. Bawa pulang hari itu $60. Lalu akhirnya besok pagi dia bilang, wah ini aku bisa bertahan hidup dengan cara jualan tomat ini. Lalu saudara dia ambil keputusan, bangun lebih pagi, saudaraku, untuk belanja tomat dari uang dia yang ada. Lalu pulang sampai jauh malam. Dia puterin pokoknya berkali-kali bulan gitu dengan uang yang ada. Singkat kata saudaraku yang sebisnis, ya kan, bahwa dia akhirnya kebeli mobil box. Dari beli mobil box dia kebeli truk, mobil truk. Lalu dia punya armada angkutan sendiri untuk ngirim daripada tomat. Dia nggak jualan tomat lagi, macam-macam saudaraku makanan dia boleh kirim, saudara. 5 tahun kemudian, saudara sebisnis, ya kan, ya 5 tahun dari hari itu dia menjadi salah seorang pemilik perusahaan besar retail untuk makanan-makanan sehari-hari. Saudara. Dan lalu dia mau buat rencana masa depan untuk keluarganya. Dengan mau membeli asuransi jiwa. Dia panggil saudara agen asuransi. Ya kan? Dia pilih jenis asuransi. Setelah itu dia dikasih penjelasan, dia pilih, aku pilih yang ini. Lalu saudara, si agen asuransi waktu mau closing dia tanya, Pak, ada alamat emailnya enggak? Dia tanya alamat email saudaraku. Ini kisah 5 tahun yang lalu kan. Dia dengan serius dia tanya, ya kan? Terus apa jawaban daripada si bos ini, si bapak ini yang punya perusahaan? Dia bilang, aku enggak punya alamat email. Lah, bagaimana mungkin bapak ini?
Ya kan? Seorang bos besar. Masa gak punya email? Ya kan? Kalau saya punya email, saya jadi office boy. Karena saya gak punya email, saya jadi bos besar. Saudara bisa mengerti gak maksudnya? Jangan jadikan kegagalan sebagai momok. Pernah gagal, ditolak dan lain sebagainya. Pikir yang besar. Saudara bisa tangkap kesempatan-kesempatan apapun dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ya, dari 3 kegagalan, saya percaya bahwa ada hal yang penting yang saudara harus kerjakan. Dan udah punya hal yang besar, saudara sadari juga hal ini nih. Saya mau kasih tahu saudara. Ada 2 kata sebagai penutup ya, yang saudara perlu kita renungin baik-baik. Kata pertama adalah tentang apa? Kepercayaan diri. Confident. Yang kedua, kata kedua adalah kerendahan hati. Nah, Rasul Paulus, saudara, di dalam 2 Korintus 3 ayat 5. Coba kita baca sama-sama. 2 Korintus 3 ayat 5. Dia tulis tentang hal ini. Kita baca. 1, 2, 3. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara, dalam terjemahan lain, saudara, kita lebih jelas. Dia mau bilang begini, aku tuh sudah belajar tentang apa? Tentang kepercayaan diri, harus punya PD, punya percaya diri, dan harus kerendahan hati. Aku belajar tentang kerendahan hati dan juga kepercayaan diri. Dan aku mengerti, dia bilang, tidak cukup hanya dengan kesanggupan sendiri. Tetapi cukup dengan kesanggupan dari Tuhan. Saya mau ngomong gini. Ya, saya mau ngomong gini saudaraku. Ini saya dapat kayak pewahyuannya. Kalau kita bisa menyatukan yang namanya kepercayaan diri dengan kerendahan hati, maka kita akan melihat Tuhan akan melakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Saudara pindahkan gunung, saudara bisa taklukkan Goliat, saudara. Contoh, kisah Daud melawan Goliat adalah contoh perpaduan antara apa? Kerendahan hati dengan kepercayaan diri. Saya akan bacakan, coba kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan. Pada waktu Daud berbicara di 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 36, dia sedang bicara tentang apa? Kepercayaan diri dia. Waktu dia bicara di dalam 1 Samuel 17 ayat 37, dia bicara tentang apa? Kerendahan hati dia. Kita baca sama-sama yuk ayatnya. 1, 2, 3. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang pun menjadi apa? Tawar hati. Karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Kalau kita ngadapin Goliat, ngadapin gunung, hanya dengan lihat diri kita sendiri, ngukur ego kita, takut kita. Yang kedua, kita pasti takut. Kita pasti apa? Wah, udah banyak orang lawan dia, pasti punya pengalaman masa lalu. Kalah lah, pasti kalah. Tapi sudah lihat sini, Daud dia punya percayaan diri, dia punya PD. Apa PD-nya saudara? Dia bilang jangan tawar hati. Ya kan, aku akan pergi melawan orang Filistin itu. Ini kan kalau gak ada PD gak mungkin dong saudara. Kita baca ayat 3, baca 1, 2, 3. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Kalah pengalaman lah. 3, 4. Tetapi Daud berkata kepada Saul. Ini pede nih. Dia ngomong apa saudara? Apa dasar kepercayaan diri dia? Dia punya pengalaman. Baca 1, 2, 3. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya.
Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Kalau saudara baca ayat 32-36 itu namanya kepercayaan diri Daud. Kalau nggak ada ayat 37, maka orang dengar ini anak sombong banget sih. Kalau saudara cuma mengandalkan percayaan diri, saudara akan jalani hidup dengan apa? Stres. Ya, nggak cukup dengan percayaan diri. Paulus bilang, dengan kesanggupan kami itu nggak cukup. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara sini, ya kan? Yang ayat 37 coba kita lihat. Ini yang namanya kerendahan hati Daud. Apa kata-kata Daud? Ini kata-kata rendah hati saudara. Baca sama-sama saudara saya. 1, 2, 3. Pula kata Daud, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai Daud. Katakan amin. Ini adalah apa? Daud sedang menyatakan apa? Kerendahan hati. Dengan apa? Mengakui ada tangan Tuhan yang akan melepaskan dirinya dari tangan Goliat. Katakan amin saudara. Sekali lagi saya mau katakan. Kalau saudara bisa nyatukan yang namanya kepercayaan diri dengan kerendahan hati. Saudara akan melihat Tuhan melakukan hal-hal besar. Katakan amin. Katakan amin. Saudara rendah hati bergantung sama Tuhan aja, nggak punya percaya diri, saudara nggak bertindak apa-apa. Nunggu aja doa terus, puasa terus, nggak ngapa-ngapain. Itu namanya orang rendah hati, tidak ada percaya diri. Kalau orang percaya diri, pokoknya kerja terus, nggak pernah doa. Karena dia yakin dia sanggup. Tapi kalau saudara padukan ini, betul saudara punya pengalaman seperti Daud punya pengalaman mengalahkan singa dan beruang. Ya. Tapi saudara juga berkata, aku bisa kalahkan itu, punya pengalaman. Karena ada Tuhan yang memberikan aku kesanggupan. Jadi atas dasar pengalaman imanku dengan Tuhan, aku akan hadapi Goliatku sekarang. Aku tidak takut kecewa. Aku tidak takut mengalami kekecewaan-kekecewaan. Karena aku percaya kalau memang itu Tuhan yang suruh untuk aku lakukan. Untuk aku katakan, dia akan menyertai aku di tengah-tengah kekecewaan itu. Saudara bisa ngerti dikatakan amin saudara. Ini poin. Efesus 3:20 katakan apa saudaraku? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Ya kita tidak hanya mau mengatakan bahwa Tuhan dapat lakukan hal-hal besar. Tapi Tuhan pun dapat membuat saudara, ya kan, cukup sanggup untuk melakukan hal-hal besar dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Ini yang kita harus yakinkan. Saudara, banyak anak Tuhan ya, yang begitu rohani, yang cinta Tuhan, mereka punya kekurangannya apa? Tidak punya percaya diri. Dia rendah hatinya palsu. Beda loh saudaraku. Rendah hati yang sejati sama rendah palsu. Jangan-jangan saudaraku rendah hati palsu. Ya kan itu tanda orang ini gak pede. Sebenarnya. Jangan salah loh. Enggak lah aku gak mau lah. Nanti sangka sombong lagi. Bilang aja takut. Bilang aja takut. Ya kan? Bilang aja males. Gitu kan bilang aja. Apa sih? Enggak lah aku gak mau lah cari kerja lagi ya. Pasti ditolak terus. Aku udah ngelamar sana sini. Aku udah dagang. Bayar rugi terus. Udahlah. Jadi ngapain kerja sekarang? Main TikTok. Udah tua anak sudah ada pak. Ayo dong kerja. Jualan apapun bisa. Pikir yang besar. Katakan amin sudah. Pikir besar. Ya kan. Kita paling tidak berpikir besar itu. Enggak mikirin. Kita mikirin istri ini harus makan. Anak-anak harus makan. Katakan amin saudara. Itu tanggung jawab. Yang mengerti katakan amin. Ada orang-orang di belakang kita ini. Ya kan ini harus, kita gak bisa dengan hidup sendiri. Saya berdoa, gunung itu akan pindah.
Sementara saudara memiliki pikiran yang besar. Ketika saudara lakukan hal kecil, ya kan, dengan konsisten, saudara, Tuhan tumbuhkan jadi besar. Akhirnya mencapai daripada impian yang besar itu. Ya kan, banyak orang nggak ngapa-ngapain, nunggu aja besok, yang penting doa lah, ya tambah rendah hati. Itu palsu, saudara. Jangan sampai kita punya kerendahan hati palsu, saudaraku. Tuhan mau rendah hati yang sejati. Ya kan, dengan cara apa? Ada satu tindakan-tindakan iman yang kita kerjakan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Yuk kita akan bangkit berdiri. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memelihara hidup mereka. Beri kami iman sebesar biji sesawi. Iman yang dapat memindahkan gunung. Oleh karena itu mulai hari ini Tuhan kami ingin mulai berpikir besar. Pakai hidup kami ya Tuhan. Pakai hidup kami untuk bisa menjadi ya Tuhan. Membawa perubahan. Dampak banyak orang bisa diselamatkan. Orang-orang bisa memiliki pengharapan hidup mereka diubahkan. Pakai hidup kami semuanya. Berkat-Mu turun Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau kami punya kerendahan hati yang palsu. Padahal kami tidak punya kepercayaan diri. Tidak percaya bahwa ada tangan Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Tuhan hari ini beri kami Tuhan satu keyakinan ya Tuhan diri dan juga kerendahan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap tangan-tangan yang membawa persembahan untuk pelayanan ke menara doa Tuhan berkati mereka. Mereka sudah diberkati dan pelayanan menara doa ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka sudah menabur hari ini. Biarlah Engkau buka tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus.
Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.